Shalom teman-teman, nama saya Priscilla Sumaiku. Saya dari GBI Marina Plaza Manado. Pada saat ini saya akan bercerita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Pada 2 bulan yang lalu, saya mengalami sakit di pergelangan kaki saya, sendi di pergelangan kaki saya. Saya tidak bisa berjalan dan juga saya mengalami blackout. Dan juga saya merasa ruangan di sekitar saya berputar-putar mengelilingi saya. Nah, pada waktu saya sakit, saya pergi ke rumah. Saya tidak bisa berjalan, saya lemas, saya membutuhkan bantuan ayah dan ibu saya. Nah, pada saat kalau saya mau pergi ke toilet, saya mau pergi ke manapun yang saya perlukan untuk pergi, saya harus dibantu oleh papa. Nah, kalau papa selalu ada buat saya, dan Tuhan saya yakin Tuhan selalu ada buat saya. Saya kalau mau pergi ke mana-mana saya harus butuh bantuan, dan waktu suatu hari saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan saya. Nah, saya diperiksa oleh 3 dokter. Yang satu itu dokter saraf dan 2 dokter anak. Nah, saya diperiksa, saya diserahkan periksa scan otak dan lain-lain, dan periksa lab juga. Saya harus memakai kartu BPJS untuk membayar karena biayanya sangat mahal. Nah, kalau saya blackout pastinya saya sangat takut. Nah, papa saya memberikan saya satu ayat yang terdapat di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang menguatkan saya dan membuat saya percaya bahwa Tuhan selalu ada dan kepada saya dan keluarga saya. Nah, suatu hari saya berdiri dari tempat tidur dan saya bingung karena saya sudah kuat, saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan suatu hari, dan pada hari itu saya sudah bisa berdiri sendiri, saya sudah bisa meloncat, saya sudah bisa berlari-lari, saya sudah beraktivitas seperti biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sudah membimbing saya sampai saya sudah sembuh. Saya sangat berterima kasih. Saya bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Biar kesaksian ini bisa membantu yang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur maupun tidak. Terima kasih. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, saya akan bersaksi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Velia. Umur saya 8 tahun. Kelas 3. Saya akan bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang terjadi pada mama saya, tapi melalui doa dari saya. Pada suatu hari mama saya sedang sakit sesak napas. Terus mama saya suruh saya untuk berdoa kepada mama. Saya berdoa sangat bersungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus sembuh. Dan keesokan harinya saya bangun pagi,
Saya lihat mama saya sudah beraktivitas dengan sangat baik. Saya tanya ke mama saya, "Mama, sesembuh mama?" Terus mama bilang, "Sudah." Saya sangat senang mendengar apa yang dibilang mama. Saya tahu ini bukan dari saya, tapi dari Tuhan yang memakai saya untuk berdoa kepada mama. Semoga kesaksian hari ini bisa menyenangkan teman-teman. Bye, God bless you all. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Kak Selvi, Kak Ani, Kak Rina, Kak Cliff dan Kak Andri mengajak adik-adik semua, yuk siapkan hati untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, selama ibadah jangan makan, jangan minum, jangan main game, dan jalan-jalan. Adik-adik harus sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yang sudah siap, kakak undang semua bangkit berdiri. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu yuk. Semua tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Engkau melawat setiap adik-adik. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, biarlah lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita memulai. Kakak. Semua tepuk tangan ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga
jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Semua lompat. Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan kita akan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi. Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Dan jadikan ku Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tangan katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem.
5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita dengar firman, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan Yesus. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi ke surga, tutup matanya. Kita fokus ke Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita angkat lagu ini dari awal, sama-sama katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Lebih lagi, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan ku buka hati
bersorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami supaya aman dalam lindungan-Mu. Kami berkatakan segala virus-virus yang ada, virus COVID-19, malapetaka yang ada yang mengancam dunia ini, kami katakan keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga para menteri-menteri, para aparat-aparat, kami berkati juga Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa menangani kasus COVID-19 ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Berkati juga para petugas-petugas medis yang sedang merawat orang-orang sakit ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa menangani kasus COVID-19 ini dengan baik dan benar. Kami perkatakan damailah Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Halo, shalom adik-adik. Wah, tidak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Pasti adik-adik sudah tidak sabar ya untuk merayakan Natal. Adik-adik tahu gak sih kenapa kita merayakan Natal setiap tahunnya? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Natal. Pastikan adik-adik sudah dalam posisi siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang sambil makan, jalan-jalan, atau main games. Semuanya duduk dengan tertib ya dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Angel. Wah, suara siapa ya itu? Seperti ada yang memanggil. Ini aku Belo. Aku mau bercerita, Kak. Oh, ternyata Belo. Jadi hari ini Belo akan bercerita. Yuk kita dengarkan sama-sama cerita dari Belo. Halo, shalom teman-teman semua. Hari ini Belo akan bercerita tentang Natal. Pada zaman dahulu kala, Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ada lautan, pulau-pulau, segala jenis binatang di darat, laut, udara, serta berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Allah juga menciptakan manusia untuk memelihara bumi dan segala isinya. Allah memberikan akal budi kepada manusia agar manusia dapat berkuasa dan memelihara bumi dengan segala ciptaan lainnya. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka bertindak sesuai keinginan mereka. Akhirnya, ciptaan yang lain pun tersiksa dan rusak. Melihat hal tersebut, Allah memutuskan untuk datang ke dunia dan menyelamatkan manusia. Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, datang ke dunia dengan menjadi seorang manusia, seorang bayi yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Bayi itu bernama Yesus. Maria dan Yusuf, suaminya, merawat Yesus dengan penuh kasih sayang. Selama di dunia, Yesus ikut merasakan kelemahan dan kesulitan manusia.
Yesus juga melakukan banyak mujizat dan memberikan teladan hidup untuk kita semua. Singkat cerita, Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Kemudian, pada hari ketiga, Yesus bangkit. 40 hari setelah itu, Yesus naik ke surga, dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus inilah yang ada sampai saat ini. Roh Kudus yang membimbing kita, menghibur kita, dan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Roh Kudus yang membantu kita loh untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, yang memampukan kita untuk taat. Jadi, tidak ada satupun dari kita yang sendirian, karena ada Roh Kudus yang menemani kita. Roh Kudus selalu ada di saat kita memanggilnya. Sekian cerita dari Belo ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Wah, terima kasih Belo untuk ceritanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan sangat menyayangi kita, seperti ada tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa ya kasih Tuhan itu. Karena itu kita merayakan Natal setiap tahunnya untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan rela menjadi sama seperti ciptaannya dan mati untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita karena Tuhan sudah begitu sayang sama kita. Ayo kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia dan menebus kami dari dosa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami ya, tuntun kami, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini Kakak Jadi akan membuat hiasan Natal. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, karton berwarna hijau tua, berwarna hijau muda, berwarna merah, pita, lem, pensil, dan gunting. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita akan menggambar tangan kita. Oke, sekarang kita gunting ya. Teman-teman, kita buat yang banyak ya, seperti ini. Untuk yang karton merah, kita buat lingkaran seperti ini. Setelah itu, kita mulai menempel. Sekarang kita tempel yang merah.
ceritanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah segala berkat dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.